Oke, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di channel Edi Baik Ngevlog. Dalam video kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Mas Teja Arum Melatiwangi. Yang dengar-dengar katanya dia baru membeli sepeda motor baru hasil dari YouTube. Gimana? Kita simak penjelasannya. Gimana dia bisa sukses dengan menjadi seorang YouTuber. Simak terus video ini, jangan di skip ya. Yang baru mampir silahkan ditekan tombol subscribe dan like, juga silahkan komentar yang sopan. Thank you. Halo, assalamualaikum. Sekarang saya sudah berada di rumahnya Mas Teja Arum Melatiwangi. Kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat bermanfaat buat saya, terutama juga kamu yang baru ingin mulai menjadi seorang YouTuber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi Baik Pinara. Nggih, suwun Mas. Oke, sekarang saya sudah berada di rumahnya Mas Teja Arum Melatiwangi. Ini orangnya di sebelah saya. Salam. Oke Mas, ini dalam rangka ingin bertanya-tanya. Soalnya tadi sebelumnya saya sudah bilang kalau ingin mewawancara Mas Teja tentang pembelian sepeda motor dari hasil YouTube. Awal mulanya gimana kok bisa menjadi seorang YouTuber dan bisa membeli sepeda motor kado untuk istri, cash lagi ceritanya. Ini Mas, awal mulanya alhamdulillah saya tidak menyangka. Dalam arti memang dapat gaji dari YouTube. Lumayan alhamdulillah saat itu. Terus pas ketepatan mendekati hari kelahirannya istri, carane hari menetase ya, tanggal 11 kemarin itu. Terus rencana kok ada rezeki dibelikan sepeda motor. Saya juga minat karena di rumah ada satu sepeda motor. Kalau tak bawa keluar untuk mijet dipanggil orang itu, yang di rumah itu bingung pakai sepeda mau keluar nganter anak atau ke pasar, tidak ada sepeda. Jadi alhamdulillah bisa beli. Itu memang murni semua dari hasil AdSense YouTube. Itu beramatir dari modal HP saya. Mau modal HP aja Mas ya? Awal mulanya modal dari HP, cuma HP tok ngevlog. Belum tahu kok tripod juga belum punya waktu itu. Memang untuk semuanya yang di luar sana, teman-teman konten kreator yang baru bikin channel, kuncinya tetap semangat dan jangan patah semangat, harus ada niat yang terutama. Ada niat. Cuma yang pertama biasanya Mas ya, kalau ada orang yang pengen menjadi seorang YouTuber itu biasanya aduh aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya alat-alat yang canggih, kamera itu gimana? Mas dulu gimana? Kalau saya memberi solusinya memang terutama itu modal. Belajar ngomong di depan kamera itu memang tidak semua orang mentalnya itu siap, harus siap. Kadang kan malu, kadang gini-gini. Saya dulu pernah dibully juga awal mula, tapi saya cuekin. Ternyata kalau kita niat dengan sungguh-sungguh ada jalan, ada hasil. Kalau untuk menyikapinya supaya kita tidak grogi dianggap ada orang-orang itu. Satu itu, terus kedua itu tidak usah nunggu alat yang mahal-mahal, yang canggih-canggih. Yang penting kita kreativitas dulu, kita bikin video dulu. Misalkan kalau dari awal bikin video 10 atau 15 mulanya itu disimpan, terus jadi bisa di-up setiap minggu satu kali up. Jadi misalkan 10 kan jadi 1 bulan up 4 kali, nanti kita upload lagi gitu. Nanti
semakin dikenal orang kita nanti semakin berjalan, semua berjalan. Ya. Nah kadang ada itu yang pemula pengen membuat video itu dia bingung video apa yang pengen diupload, itu sarannya gimana? Kalau menurut saya itu konten kreator itu yang sesuai dengan hobinya, Mas. Hobi dan aktivitasnya itu mungkin tidak kesulitan. Misalkan panjenengan aktivitasnya di barbershop, hobinya itu yo tata cara motong rambut atau gimana. Kalau saya kan aktivitas saya mijat, jadi konten saya memang fokus ke pemijatan. Namanya YouTube itu kan komunitas, Mas. Mau bikin konten pertanian, orang yang komunitas pertanian juga ada. Mau bikin konten seorang petani juga bisa. Ada rawan bisa. Dengan banyak petani yang sukses di YouTube itu banyak. Terus apa itu? Kalau komunitas kita sepeda motor trail juga bisa konten tentang sepeda motor, modifikasi jenisnya itu. Terus kalau aktivitas kita apa itu suka musik, bisa bikin musik walaupun cover, yang penting menampilkan linknya, video asli, menampilkan sumbernya dari mana, itu insya Allah aman juga. Yo lebih aman lagi kalau izin, memang kalau izin cover dengan yang punya lagu, baik itu izin lisan atau izin tertulis. Berarti intinya untuk memulai menjadi seorang YouTuber itu tidak perlu bingung-bingung apa hobi kamu, apa aktivitas kamu, bisa kamu video, bisa kamu upload. Ya mungkin itu menurut kamu tidak berguna, mungkin juga itu bisa berguna buat orang lain. Misalkan kayak konten mijet, mungkin menurut Mas Teja mijet itu tidak berguna bagi dia kalau di-upload, tapi ternyata ada orang yang pengen lihat gimana sih teknik-teknik memijat yang benar, gimana urat-urat yang perlu dipijat itu kan juga berguna. Cuma kalau di Tulungagung kan biasanya kebanyakan pemudanya itu kan hobinya ngopi. Itu bisa enggak untuk buat video? Bisa saja. Bisa itu. Kalau ngopi, kalau saran saya bikin vlog, review. Tapi ya agak modal ya. Kita beli kopi, tanya-tanya ke warung kopinya, kita apa itu review warung kopi yang mana itu nanti yuk bisa jadi konten. Bisa jadi konten. Juga bisa menampilkan alamat warung kopi yang baru buka. Ya betul. Kan juga bisa membantu yang punya warung. Sama-sama diuntungkan. Ya misalkan kita punya channel, keuntungannya punya channel YouTube satu, memori HP kita untuk menyimpan video kan tidak di memori HP, tidak di memori kartu. Video kita simpan di aplikasi ya, di aplikasi YouTube. Satu keuntungan, di HP tidak mudah penuh filenya. Dua, keuntungan kedua, YouTube bisa di pribadi, bisa dipublikasikan dan dipersonalisasi. Kalau settingnya betul. Kalau video tentang keluarga kita atau yang kita simpan di situ. Kedua itu, ketiga anak cucu kita nanti bisa melihat memori kita, video kita waktu muda gimana. Ini dulu waktu saya masih usia segini, tahun sekian, ini rekaman ada. Kita pribadi selama aplikasi YouTube masih ada. Nah sekarang kan apa itu internet semakin canggih, semakin menguasai, semua harus pakai internet. Siapa tahu nanti televisi sudah kegeser sama YouTube. Nah sekarang keuntungan yang selanjutnya, kita punya channel YouTube diibaratkan punya stasiun televisi sendiri. Orang mau iklan di situ, yuk tinggal kita nanti keuntungannya gitu. Iya kita. Berarti jenengan sudah dapat keuntungan dari iklan di YouTube-nya itu ya. Kalau saya dari channel murni dari AdSense. Kalau dari teman-teman yang ngajak collab, saya tidak ada tarif, suka-suka silahkan, semua saya terbuka file. Kita rokok bareng, ngopi bareng gini tidak masalah. Jadi saya tidak ada. Ini sambil minum kopi boleh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kopi itu kan kepanjangannya ketika otak perlu inspirasi. Jadi kalau kita sambil ngopi mungkin inspirasi timbul. Inspirasi akan keluar lagi. Kopi. Nah, yang penting tidak kopi kiran maksudnya, kopi yang satunya. Kopi kiran. Iya. Jangan, kita harus berani ambil resiko. Dalam arti jangan takut gagal. Menurut saya gagal itu pasti akan kita alami. Betul, iya semua pasti mengalami. Tapi kegagalan itu lebih bagus daripada kita tidak mencoba. Betul, iya betul. Jadi jika kamu ingin menjadi seorang YouTuber, ya kamu harus mencoba dulu, jangan sanuke itu tidak perlu. Pokoknya coba, masalah nanti dibully atau enggak pasti ada yang bully. Iya pasti itu. Kamu menyikapinya gimana? Nah terus ini kalau Mas Teja ini awalnya gimana
dulu kan dia cuma modal HP. HP saya murni HP apa adanya. Gitu. Dia mijet sambil buat video, akhirnya diupload dan sekarang akhirnya ternyata subscribernya berapa Mas sekarang? Alhamdulillah sudah 142.000 ini. 142.000. Ya. Nah, silver play buttonnya masih proses ini. Masih proses belum dikirim. Nanti kalau sudah dikirim pasti akan dipajang di sini. Iya siap. Dari HP bisa merambah ke yang lain-lain. Hasilnya motivasi untuk semuanya yang di luar sana. Biar lebih semangat untuk membuat konten. Dan masa jenuh pasti ada Mas. Masa jenuh pasti ada. Cuma ada. Terus hambatan-hambatan kalian lagi apa bisa ditanyakan di kolom komentar, betul. Nanti bisa silakan dijawab dengan Mas Teja atau nanti bisa saya jawab di video-video saya selanjutnya. Iya siap. Nanti kalau komentar di bawah saya juga ngikutin, nanti saya jawab. Ada pertanyaan, triknya bagaimana supaya channel kita itu dikenal banyak orang, berkembang, untuk menambah viewernya bagaimana, silakan komentar di channelnya Mas Edi Baem Vlog ini dan dukung, tonton videonya. Jangan di skip nanti gagal paham. Jadi di like dan di subscribe. Bagikan ke sosial media teman-teman yang ada. Kalau mau tanya-tanya, yuk boleh mampir ke channel saya ada, tapi khusus pemijatan. Antara pro dan kontra itu pasti ada Mas. Juga ya. Jadi yuk kita harus siap. Sudah terjun di media sosial kita harus siap. Tapi harus dengan siap dibully dan dipuji apapun ada. Soalnya jejak digital itu kejam. Jadi bijak dalam bermedia sosial, cermin dari kepribadian kita itu pasti. Jadilah lebah, tidak mengganggu dan menghasilkan madu. Nah, jadi kata-katanya itu perlu dicatat juga. Iya, dan jangan lupa tonton video saya lainnya yang dulu saya pernah mengupload. Videonya Mas Teja, YouTuber pemula itu dia terinspirasi dari Om Mas Deddy Corbuzier. Iya betul. Bisa dilihat. Ada di channelnya Bang Edi Baem Vlog ini video saya tahun 2019 itu. Linknya nanti saya cantumkan di deskripsi, bisa di komentar, bisa siap. Ada trik-trik tersendiri di situ untuk membangun channel kita. Ngopi lagi. Biar santai. Siap. Kemungkinan apa ini kehambatan teman-teman lagi ya yang perlu saya tanyakan dengan ya mungkin kalau teman-teman di luar sana kok viewer saya kurang, kok subscriber saya hilang, nah itu kalau saya pribadi gimana itu triknya mungkin bisa disampaikan di sini biar teman-teman bisa mempraktekkan. Ya benar. Kalau kita main YouTube itu memang sebetulnya aktif di YouTube. Jadi YouTube itu sebetulnya melihat kalau kita itu rajin upload, kita aktif di situ, kita komen ke channel teman, secara otomatis nanti kita dibantu. Adanya sama YouTube juga ya, channel yang kita komentar. Iya betul. Terus itu kedua itu kadang ada subscriber yang hilang, kadang ada yang tidak masuk, itu kesalahan kita sendiri. Kadang kita itu nyepam di video orang, komentar yang tidak penting, intinya nyepam lah, pokoknya paham. Jadi ibarat toko nyepam itu gimana, mungkin bisa jelaskan aja ya. Nanti kan mungkin supaya lebih jelas. Ada yang kurang tahu. Ya nyepam itu istilahnya gini untuk teman-teman yang baru. Kita itu subscribe terus kita ngomong di situ. Saya sudah subscribe, merah sudah saya padamkan, saling kunjung, silaturahmi, ngopi balik. Loh, sekarang itu gini, saya kasih perjelas. Saya tuh belajar YouTube langsung dari Creator Academy. Itu namanya Content Creator Academy. Terus saran saya untuk teman-teman yang di luar sana, silahkan subscribe ke CEO-nya YouTube. Namanya Susan Wojcicki. Itu yang punya perusahaan YouTube itu. Terus Creator Academy, terus YouTube Insider, pokoknya semua ada, itu semua tim sukses YouTube. Di situ dijelaskan bahwa memang kalau kita minta subscribe itu boleh. Dalam arti kita bikin video, jangan lupa dukung channel saya, subscribe, dengan cara itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu spam, dianggap spam itu saling subscribe, saling tukar subscribe. Nah, sekarang ini baru ingat tadi, hampir lupa. Kalau dulu YouTube itu timnya YouTube, perwakilannya di Asia itu, pengawasnya istilahnya itu di Australia. Sekarang enggak, Indonesia sudah punya tim sendiri dari perwakilan Google. Jadi sampean mau komen apa aja yo paham, yo ngerti. Jadi sampean dilarang misalnya apa yang ngrasani wong, ngrasani kok ditulis ning ngarepe yo padha ae. Nah, itu kan istilahnya main hitam. Kita sebetulnya kalau kita bikin konten atau video yang berkualitas tidak usah kita minta sub, orang lain kalau suka pasti sub, pasti dukung gitu. Memang sekarang di Indonesia itu sudah ada timnya sendiri, sudah ada
untuk yang mantau. Jadi yang menghapus konten kita kalau ada kesalahan juga dari Indonesia. Dari Indonesia langsung dari perwakilan YouTube yang berada di Indonesia. Kalau konten kita menyalahi atau bagaimana, semuanya dari Indonesia. Tapi kita punya kesempatan satu kali, walaupun YouTube kita misalnya dianggap salah sama YouTube terus dihapus, itu kita masih dikasih kesempatan. Kalau kita yakin itu tidak salah, kita bisa banding. Saya sudah berkali-kali itu banding, yuk berhasil, video saya dikembalikan, tidak dihapus lagi. Banding dengan mengirim email. Iya, email. Ada di situ ada panduannya, email, terus dijelaskan alasannya bagaimana nanti bisa. Terus pokoknya masih banyak yang perlu dipelajari. Intinya nanti komentar, tanya-tanya bisa tentang apa itu, selain komentar yang hilang, selain bagaimana dolar kuning kok bisa dolar hijau, ada mana bisa semuanya. Cuma intinya yang inti sekali adalah jika kamu ingin menjadi seorang YouTuber, langsung aja bikin channel, bikin video, kontennya tentang apa ya terserah. Misalkan pengen rekam apa, rekam jalan sambil naik motor, lalu diupload ya tidak masalah. Bisa. Terserah. Tapi ya harus tahu tentang apa saja yang tidak boleh di YouTube, dalam arti yang menjadi larangan negara. Satu, konten kekerasan, eksploitasi anak, tentang yang menampilkan darah, atau konten seksualitas. Maksudnya seksualitas itu tidak semuanya yang menampilkan ketelanjangan itu dilarang, enggak. Tapi kalau memang itu tentang yang seni, edukasi, unsur lah. Ya, yang berunsur, walaupun ada unsur ketelanjangan, tapi di situ untuk edukasi, untuk apa itu berbagi ilmu boleh itu. Boleh apa-apa. Tapi kalau murni untuk ketelanjangan enggak boleh memang. Ada batasan usia memang. Ya, saya belajarnya dari YouTube juga memang. Jadi berarti kalau Om Teja kan belajarnya sambil berjalan. Iya, sambil berjalan. Tapi kadang teman-teman kan tidak mau mulai karena pengen belajar dulu kan. Oh iya, ada, salah. Yuk kita jalan sambil belajar. Jalan sambil belajar. Bener. Gitu, kalau enaknya nanti tertunda-tunda. Nah, gitu. Kalau nunggu belajar dulu harus fokus. Bisa dulu, baru mulai. Nanti temannya sudah sampai jauh, kamu baru mau jalan. Ini saya juga masih belajar dengan Om Teja, soalnya kan saya masih seangkatan sebetulnya Pak Dewi. Kita dulu pernah. Ini teman satu grup, memang ada komunitasnya, namanya YouTube itu komunitas. Jadi kita harus selalu nah ini trik lagi Mas. Kadang orang itu kalau sudah besar di komentar itu tidak balas, didiamkan cuma di warung. Lebih merasa dihargai orang komentar itu kalau dibalas. Jadi entah itu di jempol terus dibalas, karena apa dia kalau di love itu kan otomatis sudah dibaca. Kadang kan ada yang dicuekin, yang besar-besar itu. Sebetulnya kan yang komentar itu satu, dia menyempatkan waktu untuk melihat, menonton video kita, menyempatkan untuk mengetik. Kalau kita hargai pasti ada rasa apa itu suka, rasa ada kebanggaan tersendiri kalau kita. Kunci saya itu, saya selalu welcome. Mau komentar, saya sempat beliau mungkin walaupun telat tidak apa-apa, memang banyak yang komentar banyak yang harus dikerjakan, yang harus dibalas. Kadang baru 1 minggu baru bisa balas, tidak apa-apa, yang penting dibalas. Terus kalau kamu yang pemula masih bingung dengan penjelasan ini tadi, kamu bisa belajar lagi di channel YouTube lain. Kamu ketik aja caranya menjadi seorang YouTuber, itu nanti banyak penjelasan muncul ya, semuanya muncul. Bisa lihat di Google juga gimana caranya menjadi YouTuber pemula. Bisa supaya channel berkembang, supaya itu banyak itu yang bikin konten-konten tentang intinya itu. Gimana kamu ingin melakukan sesuatu itu kan pasti ada aja jalan, soalnya sekarang internet apapun kan tersedia. Tersedia bisa. Malah di Tulungagung sini enak Mas. Setiap warung kopi ada wifi gratis. Mungkin di luar daerah sana agak kesulitan. Saya dulu nunggu ini loh, nunggu pin. Nah ini dapat pin, ini pin AdSense ini namanya. Nanti kalau sudah kode ini Mas, kode sebelum dikirim ini penjelasan buat yang menunggu. Oh iya, memang ini kuncinya. Nanti kalau kita sudah mencapai ambang batas, terus dapat kiriman ini, nanti di dalam ini ada nomor pin dimasukkan. Setelah dimasukkan, kalau hasil kita sudah memenuhi, langsung nanti dites transfer nomor rekening yang kita kirim. Kita pergi ke bank, lihat Pak ada kiriman enggak di rekening saya, baru dicek sama tugas bank, oh ada Mas sekian. Saya dulu juga begitu, ditesnya cuma 320 rupiah mungkin.
Jadi transfer masuk rupiah. Enggak rupiah. 320,00. Jadi saya tanya, "Pak, ini berapa ini, Pak?" 3.200. Bukan. Berapa? 320 rupiah. Ya saya tulis itu. Berarti enggak cukup untuk beli permen. Enggak cukup. Cuma itu 320,00 saya masukkan, terus ternyata yo cocok sama verifikasinya, baru ada laporan nanti. Oh, sudah. Oh, pengetesannya berarti ya, mungkin itu masih dikirim segitu ya. Enggak, itu untuk cek tes transfer. Dalam arti tes nomor rekening itu. Sekian nominalnya itu untuk tes rekening. Kalau benar baru nanti semua yang ada dikirim. Kalau dari luar negeri itu apa itu? Komitmen. Kalau enggak mungkin hilang, enggak mungkin keliru. Jadi misalkan kalau keliru kan pasti di email yang punya akun untuk ganti lagi. Iya, bisa. Cuma memang berapapun yang ada di situ semuanya dikasih ditransfer. Nah, terus ini pembelian sepeda motor ini gaji yang keberapa kira-kira dari YouTube? Kayak lebih dari yang ke-10 atau yang keberapa? Iya, yang ke-10. Ini dari kemarin alhamdulillah 3 bulan berturut-turut itu tembus. Agak lumayan. Gajian sama gajian terus. Lumayan. Untuk gaji. Ya. Pokoknya kalau di IDR-nya di Indonesia sini 1.300.000, minimal $100. Kalau mencapai $100 ya cair itu intinya. Masalah nominalnya ya wes enggak usah disampaikan. Nanti ada dilihat. Enggak usah sampai sini. Bisa tanya. Dikira pamer nanti ya bisa. Bisa lihat kalau teman-teman semua ndek untuk, tapi itu sebatas analisa di Mas, apa itu namanya social blade. Itu untuk untuk mengintip semua gaji YouTuber seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa. Di situ bisa. Ya, ketik social blade di Chrome nanti muncul. Muncul begitu. Tapi kayaknya untuk pemula kan belum sampai ke situ. Iya, belum, itu bisa. Termasuk saya kan mungkin belum sampai ke situ. Belum pernah mempelajari tentang itu. Intinya kalau ingin seperti Om Teja itu harus konsisten, telaten, niat, betul, untuk berkunjung ke channel-channel lain dan iya teman, bener, nandur ngunduh intinya kuncinya. Dan juga untuk nandur, misalkan nandur itu kayak subscribe video saya kan berarti menandur subscribe. Ya betul. Nanti kemungkinan besar kan ada orang lain yang subscribe channel kamu. Bener. Ya, terus ini kan kaosnya kayak kaos YouTube ini ya. Iya. Misalkan ada yang mau beli itu bisa ya? Bisa. Nanti bisa hubungi kontak di nomor WA. Iya, bisa. Deskripsinya ya. Iya, bisa. Pesan atau gimana, ini kaos komunitas ini. Sekalian kita promosikan. Tidak apa-apa, boleh. Dan juga kamu yang pengen punya jaket seperti ini bisa order di kolom komentar bisa atau dilihat di nomor WA yang ada di kolom deskripsi nanti. Siap. Iya. Oke, mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat dan video ini dibuat agar berguna untuk kamu yang ingin menjadi seorang YouTuber. Ya, betul. Semoga memotivasi teman-teman semua yang di sana semakin semangat untuk menjadi konten kreator. Mungkin kata-katanya terakhir apa ini yang perlu disampaikan Om Teja kepada teman-teman semua? Ya. Kata-kata terakhirnya gimana yo? Apa itu? Yos makan mangga dikasih es. Semoga semuanya sukses. Amin. Silakan komentar amin. Amin. Siap. Terima kasih. Oke. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Cool.